Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu juga Amang dan Inang yang menemani adik-adik ibadah sekolah Minggu. Adik-adik, minggu ini kita ketemu lagi dengan Kakak Olivia Boru Tambun yang akan menemani adik-adik di ibadah kelas Simon minggu ini. Nah, adik-adik, tema minggu kita ini adalah doa orang beriman. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita ya untuk memulai ibadah sekolah minggu kita ini. Nah, adik-adik, untuk lagu pertama kita harus dengan senang dan bersemangat dengan lagu Happy Ya Ya Ya, karena kita senang menjadi anak Tuhan. Ayo adik-adik, kita semangat gerakan tubuh kita untuk Tuhan Yesus. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi dari awal lagi ya, dengan semangat. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, dengan semangat. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, apa ya salah satu hal yang harus kita lakukan setiap harinya? Betul, berdoa. Karena itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, selain berdoa, kita juga harus membaca Alkitab. Karena di Alkitab kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Nah, adik-adik, ayo kita baca Alkitab dan juga berdoa setiap harinya untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu kita yang selanjutnya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, berdoa itu sangat penting. Dan kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya, Mama dan Papa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan memberkati kita di setiap harinya. Nah, adik-adik, di dalam berdoa, kita meminta Tuhan Yesus untuk memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Dan Mama kita selalu menyebutkan nama kita. Maka dari itu adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu Di Doa Ibuku. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu adik-adik. Iya, selamat hari Minggu juga buat Amang dan Inang. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini, kakak akan membawakan firman di kelas Simon. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Ayo, ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo adik-adik ikutin doa kakak ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucapkan kepadamu untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menyertai kami sehingga kami boleh merasakan hari yang baru. Hari ini kami boleh beribadah sekalipun masih melalui online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ibadah ini kami melakukan kesalahan. Terima doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui Tuhan
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan pada minggu ini. Ya, pastinya tadi kakak MC-nya sudah menyampaikan ya bahwa minggu ini adalah Minggu Rogate. Dan temanya adalah doa orang beriman. Nah, sekarang kakak akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius. Nah, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kakak bacakan ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik di sini dia bercerita tentang perintah untuk memberitakan Injil. Nah, tadi adik-adik mendengar kakak membacakan dan ke-11 murid Yesus. Kita tahu murid Yesus itu ada berapa ya adik-adik ya? Iya, ada 12. Tapi kak, kenapa di dalam nats ini dia dikatakan 11? Iya, karena murid Yesus yang mengkhianati dan menjual Yesus telah meninggal. Adik-adik tahu siapa namanya? Ya, murid yang mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus itu bernama Yudas Iskariot. Jadi dia telah meninggal. Jadi sekarang jumlah murid Yesus ada 11, ya. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, kira-kira maksudnya bagaimana ya, Kak? Perintah Tuhan yang dimaksud dalam teks ini adalah melakukan kebaikan. Pastinya adik-adik tahu dong kebaikan. Iya, kita diminta untuk melakukan kebaikan, untuk selalu kasih, hidup dengan sabar, dan selalu tekun. Tekun beribadah, tekun berdoa. Ya, nah terus tadi dikatakan Kak bahwa ada orang yang ragu kepada Tuhan Yesus di situ. Terus Tuhan Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Maksudnya adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, maka semua kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu maksud teksnya. Terus lalu katanya lagi, Kak, bagi siapa saja yang menjalankan perintah Allah atau Tuhan, dia akan diberkati. Nah, adik-adik, Tuhan itu selalu ada di samping kita, di samping adik-adik. Baik itu pagi, siang, sore, malam, bahkan ketika kita bobo, Tuhan Yesus menjagai kita. Ya, jadi Tuhan itu selalu ada buat kita, maka kita harus selalu berbuat baik, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus mau terus-terus menemani kita setiap hari, ya. Kakak sekarang mencoba untuk menyampaikan tentang hal ketekunan dalam berdoa. Seperti yang menjadi tema kita, doa orang beriman. Nah, adik-adik, kan kakak guru sekolah minggu sering sekali kalau mau berdoa selalu bilang, "Ayo adik-adik kelas Simon, kita mau berdoa, kita telepon Tuhan Yesus, terus kita lipat tangan, kita tutup mata." Nah, jadi kakak mau menyampaikan 3 hal ya, cara berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Itu cara kita berdoa dengan baik, ya. Jadi, Kak, kenapa sih kita berdoa harus tutup mata? Kenapa harus tutup mata, Kak?
Ya, supaya ketika kita tutup mata, berarti kita tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, dan tidak melihat hal apapun. Kita fokus, kita konsentrasi kepada Tuhan. Kak, kenapa sih kita lipat tangan? Ya, kita lipat tangan supaya tangannya ini diem. Artinya tidak pegang mainan, tidak pegang gadget, tidak sambil makan. Ya, bayangkan kita mau berbicara dengan Tuhan sambil makan. Ya, jadi kita lipat tangan, kita tutup mata supaya kita fokus dan konsentrasi untuk berbicara kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama ya adik-adik ya, cara berdoa. Yang kedua, adalah susunan doa. Apa sih Kak susunan doa? Iya, jadi berdoa itu ada susunannya adik-adik. Nah, yang pertama, tadi siapa yang mendengarkan doa kakak dengan baik? Kakak pertama kali mengucapkan apa? Iya, mungkin adik-adik ada yang sudah jawab di rumah ya. Ketika kita berdoa, kita ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan telah memberkati. Ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Itu pertama, ya kita ucapkan terima kasih. Lalu yang kedua apa Kak? Iya, yang kedua kita mengucapkan apa yang menjadi keinginan. Nah, pasti ketika kita berdoa ada kan keinginannya. Contoh ya, semoga semua kita sehat-sehat ya. Ini sebagai contoh. Contohnya, opung sedang sakit atau siapapun keluarga kita ada yang sakit, kita pasti berdoa, Tuhan sembuhkanlah opungku, sembuhkanlah mama atau papa atau siapapun yang sedang sakit, berkati obat, berkati makanan supaya menjadi kesembuhan. Nah, itu kan sebuah permohonan. Nah, atau ada yang akan mengikuti lomba. Nah, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, besok aku mau ikut lomba menggambar. Berkati aku ya Tuhan, berkati pensil yang kugunakan, berkati media yang kugunakan supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu juga permohonan. Atau adik-adik nggak ada yang sakit, adik-adik nggak ada yang lomba, bisa juga. Tuhan, tetap berkati ya Tuhan, berkati aku hari ini, berkati sampai kapanpun Tuhan. Itu juga permohonan, kita memohon berkat dan perlindungan Tuhan. Ya, nah setelah kita berterima kasih, kita mengucapkan kerinduan atau permohonan kita, maka yang ketiga sangat penting. Ya, apa itu Kak? Kita mengucapkan atau memohon maaf. Ya, mohon ampun. Kakak yakin siapapun kita pasti pernah berbuat salah dalam satu hari. Siapa di sini yang gak pernah berbuat salah dalam satu hari? Ya, pasti ada. Ya, paling sedikit satu kesalahan sudah kita lakukan. Jadi kita harus mohon ampun. Ya, kita memohon ampun, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tadi ketika bernyanyi, aku sambil main gadget sehingga ketika kakak guru sekolah minggu bernyanyi, aku tidak ikut bernyanyi. Itu sebuah kesalahan, ya, karena sudah tidak tekun beribadah. Nah, jadi ingat ya susunan doa, ucapkan terima kasih, ucapkan apa yang menjadi kerinduan atau harapan kita, dan yang ketiga, mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Oke, ingat 3 hal tadi adik-adik ya, penting sekali. Ucapkan terima kasih, ucapkan kerinduannya, dan ya mohon ampun untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Oke adik-adik bisa ya. Iya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi murid Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau menjadi murid Tuhan Yesus? Semuanya pasti mau. Iya, jadi kita adik-adik yang di rumah bisa menjadi murid Tuhan Yesus ketika kita melakukan kebaikan. Kita selalu tekun, sabar, dan kasih.
Oke? Nah, Kakak mau menyampaikan lagi ini di akhirnya ya. Jadi berdoa tadi tentang hal berdoa udah ya. Nah, yang berikutnya apa sih Kak arti doa itu? Iya, doa itu kan ketika kita berbicara dengan Tuhan. Doa itu adalah keharusan. Jadi kita harus berdoa. Berdoa saat mau makan, mau pergi ke sekolah atau kemanapun, mau tidur, bangun tidur harus berdoa. Ya, jadi doa itu adalah keharusan. Oke, nah selain itu doa juga cara kita untuk dekat dengan Tuhan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, doa kan berbicara dengan Tuhan. Ketika kita sering berbicara dengan Tuhan, maka kita lebih dekat dengan Tuhan. Oke adik-adik, ya itu adalah hal yang berdoa. Dari sekarang, adik-adik yang di rumah, mulailah berdoa dengan cara yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Dan di dalam doanya jangan lupa mengucapkan terima kasih, ucapkan apa yang menjadi kerinduan atau permohonan kita, dan ucapkan ampun kita untuk setiap kesalahan yang kita perbuat. Oke, bisa ya? Jadi dari sekarang gak ada lagi berdoa sambil ya, kita harus lipat tangan yang benar, tutup mata karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Ya, oke, iya sampai di sini dulu firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa firman Tuhan hari ini bukan hanya didengar saja, tapi harus dilakukan setiap hari. Oke, nanti setelah ibadah adik-adik minta kepada mama papa untuk membacakan nats firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kita mau tutup firman Tuhan dengan berdoa. Ayo adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa seperti yang kakak sampaikan tadi. Walaupun kakak tidak melihat adik-adik yang di rumah, tetapi Tuhan melihat kita dimanapun kita berada. Jadi, jangan karena ibadah online, jadi adik-adik, nggak dilihat kakak kok berdoa gimana. Tuhan melihat. Oke? Mari adik-adik kita tutup ibadah kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah menyapa kami pada hari ini. Di mana Tuhan kami diingatkan kembali untuk doa orang beriman, bagaimana doa yang baik, bagaimana sikap doa yang baik, bagaimana susunan doa yang baik. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jadikan kami anak-anak yang kasih, sabar, dan tekun. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan jika di dalam berucap atau kami di dalam sikap kami ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang tolong ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan. Ingat ya, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa dikirimkan ke gereja ya. Nah, adik-adik, kita tahu kan, Yesus adalah satu-satunya penolong di hidup kita. Dan dia juga akan kembali untuk kita nantinya. Nah, adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya.